Pas lagi main lempar gelang, aku nggak sengaja ngalungin gelangnya ke primadona kampus yang lagi asyik nonton. Rasanya malu banget sampai pengen ngilang aja. Terus, aku asal lempar satu gelang lagi. Malah masuk ke kucing oranye yang lagi digendong sama primadona kampus itu. Abang yang jual langsung nyorakin, "Wah, masnya naksir ya sama mbak cantik ini. Pokoknya hari ini, apa aja yang kena lemparan gelang, boleh langsung dibawa pulang." Si primadona kampus itu pipinya langsung merah, terus ngedorong kucingnya ke pelukanku. Kucingnya boleh dibawa pulang, tapi orangnya nggak boleh. Tapi siapa sangka, pada akhirnya, cewek itu malah gregetan banget dan ngelempar kucing oranye yang lagi tiduran di kasurku keluar kamar, sambil bilang, "Kan kamu duluan yang ngalungin gelang ke aku, suruh kucing nakal ini pergi, aku ini cuma milikmu." Nah, jadi ceritanya gini, pas liburan Imlek kemarin, aku pergi ke pasar malam. Di depan tempat main lempar gelang, rame banget sampai susah napas. Ternyata isinya cowok-cowok muda yang lagi pada cuci mata ngeliatin cewek cantik. Aku pun ikutan nyempil buat nonton. Baru juga lirik, aku langsung ngenalin sosok primadona kampus kita, Bai Ningbing. Dia lagi nyender santai di pagar pembatas, sambil ngegendong seekor kucing oranye yang lumayan gede. Dia ngelempar gelang bambu itu dengan santainya, dan, gelangnya mendarat dengan mulus. Jago banget sumpah, lemparannya nggak ada yang meleset. Tiap kali gelangnya masuk, orang-orang di sekitarnya langsung pada heboh tepuk tangan. Kalau dilihat-lihat, kantong plastik di deket kakinya itu udah penuh banget sama barang-barang hasil menangannya. Abang yang jual sampai meringis, terus pelan-pelan nahan tangan cewek itu. "Mbak, ampun mbak, kasihanilah saya, udahan ya mainnya. Tapi kan aku udah beli 50 gelang. Ini baru juga kepakai 20 gelang. Nggak apa-apa mbak, sisa uangnya saya balikin 100% deh." Ngelihat Bai Ningbing diam aja, abang itu nyoba senyum-senyum kikuk lagi. Maksudnya, ya bagi-bagi rezeki lah, biar orang lain juga pada kebagian mainnya. Gitu loh mbak. Sambil ngomong gitu, mata kecil abangnya lirak-lirik, dan langsung menatap tajam ke arahku. "Nah, lihat tuh mas ganteng yang di sana. Dari tadi dia ngeliatin terus loh. Pasti tangannya udah gatel pengen ikutan main." "Udahlah mbak, ngalah dikit aja buat si masnya, ya." Abangnya baru aja mingkem, Bai Ningbing langsung nengok ke arahku pelan-pelan. Pandangannya langsung tertuju padaku. Kita pun saling tatap-tatapan. Aku refleks mundur selangkah, sok-sokan gak lihat tatapan minta tolong dari abang tukang gelang itu. "Kamu lanjut aja, aku gak ikutan main kok." Tapi, Bai Ningbing malah tertawa kecil. Dia tiba-tiba nyodorin sisa gelang bambu di tangannya tepat di depan mukaku. "Nih, aku yang traktir." Abis ngomong gitu, dia melangkah santai ke pinggir sambil terus ngegendong kucing oranye besarnya. Dilihatin orang sebanyak ini, ya kali aku nolak dan bikin malu primadona kampus di depan umum. Mau gak mau aku beraniin diri buat ngelempar. Gelang pertama, meleset jauh. Gelang kedua, malah masuk dengan pas ke kantong plastik isi barang-barang di deket kakinya Bai Ningbing. Lemparan gelang ketiga, malah nyangkut pas banget di leher kucing oranye yang lagi digendong Bai Ningbing. Gelang keempat, makin parah, malah terbang dan nyangkut di kepalanya Bai Ningbing. Nggak masuk sampai bawah lagi, gelang itu nangkring manis di rambutnya. Jantungku langsung deg-degan parah, sampai nelen ludah aja rasanya susah. Aku pelan-pelan ngulurin tangan buat ngambil gelangnya. Kalau aku bilang ini beneran nggak sengaja, kamu bakal percaya nggak? Bai Ningbing percaya atau nggak sih? Aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas, kerumunan yang lagi nyorakin ini udah pasti nggak percaya. Tiba-tiba ada yang teriak kenceng banget entah dari mana. "Boy, aturannya kan apa yang kena lempar harus dibawa pulang." Emang dasar kerumunan yang suka banget cari ribut. Mereka langsung kompak teriak barengan. "Bawa pulang orangnya, bawa pulang sekarang." "Gila, sasaran lu mantep bener bang."
Kelihatan banget sih, lu pasti sengaja kan ngincer si mbak cantik itu. Bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang. Sumpah, rasanya malu banget sampai telingaku panas rasanya. Aku sampai nggak berani natap matanya Bai Ningbing sama sekali. Tolong ambilin benda ini dari kepalaku, sekarang juga. Dengan panik aku langsung ngambil gelang bambu dari atas kepalanya. Tapi detik berikutnya, tiba-tiba ada gumpalan berbulu yang dilempar ke pelukanku. Pas aku nunduk ke bawah, kucing oranye Bai Ningbing lagi ngeliatin aku dengan muka kebingungan. Kita malah saling bengong satu sama lain. Sementara itu, Bai Ningbing santai banget muter-muterin gelang bambu di jarinya. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman manis. Kucingnya boleh kamu bawa pulang, tapi kalau orangnya, jangan harap. Aku sampai terbatuk-batuk mendengarnya, dan cuma bisa mengangguk asal-asalan. Oh, itu sudah pasti. Aku paham 100%. Baru saja ngomong begitu, rasanya aku pengin menamparkan diriku sendiri. Paham apanya coba? Memangnya urusanku buat paham beginian? Bai Ningbing tidak lagi menggodaku. Dia menumpuk semua pernak-pernik hasil lempar gelang tadi di dekat kakiku, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Kucing oranye di pelukanku menatap punggung majikannya yang pergi tanpa belas kasihan. Ia mengeong dengan sangat melengking dan menyayat hati. Suaranya ini, bahkan buat cowok dewasa sepertiku, terdengar kayak lagi ngumpat kasar banget. Pas sampai rumah, ibuku lagi asyik main mahjong. Mumpung dia lengah, aku langsung menarik resleting jaketku, menyembunyikan kucing itu di pelukan, dan mengendap-endap masuk ke kamar. Ibumu gak beneran buang kamu, kan? Aku mengusap-usap kepala besar si Oren dengan cemas. Gawat nih, kalau sampai ketahuan ibuku, aku dan kucing ini pasti bakal ditendang keluar rumah bareng-bareng. Tapi si Oren ini lumayan pintar juga. Sepertinya dia sadar kalau sekarang lagi numpang hidup di tempat orang. Dia langsung menghentikan suara ngeong yang kayak ngajak berantem tadi, dan mulai sok imut. Mengeong dengan nada yang sangat manja. Kepalanya yang berbulu lebat terus-terusan menggesek telapak tanganku. Iya, tenang saja. Abang pasti nggak bakal biarin kamu telantar di jalanan. Aku mengeluarkan ponsel, dan bertanya ke semua orang di grup kelas. Anehnya, nggak ada satupun yang punya WeChat-nya Bai Ningbing. Karena sudah kehabisan akal, aku cuma bisa mencoba peruntungan di akun Manfest sekolah. Jangan tanya kenapa, kalau kalian nanya, ya karena di sekolah busuk kita ini, cuma akun Manfest itu yang gosipnya paling update. Ujung-ujungnya, di hari itu juga, seluruh forum sekolah langsung geger. Pahlawan pertama tahun ini yang berani nembak primadona sekolah yang dingin itu, telah lahir. Saat semua orang sudah siap sedia gelar tikar, nungguin Bai Ningbing ngasih kartu friendzone di kolom komentar. Sang primadona malah cuma balas 2 kata, chat pribadi. Sontak saja, semua grup gosip di sekolah langsung mendidih. Aku ikutan cengo, soalnya, baru saja permintaan pertemananku diterima olehnya. Pesan pertama yang dia kirim ternyata berbunyi, kalau memang kamu suka sama aku, kenapa waktu itu nggak ngomong langsung saja di depanku? Kepalaku langsung penuh dengan tanda tanya. Aku suka sama siapa? Kapan kejadiannya coba? Emangnya aku mau ngomong apaan di depannya? Dengan frustrasi, aku mengusap bulu si Oren dengan kasar buat menenangkan diri. Aku buru-buru mengetik balasan untuk menjelaskan, halo, ini aku, Fang Yuan. Karena aku beneran gak bisa nemuin kontakmu, makanya aku terpaksa pakai cara nekat ini. Kucingmu ini, kapan rencananya mau kamu jemput? Pesan itu baru saja terkirim. Status di bagian atas ruang obrolan mendadak berubah jadi sedang mengetik. Dan status sedang mengetik itu terus nyangkut sampai setengah jam lamanya. Aku menatap layar terus-terusan sampai mataku rasanya mau berair. Karena kamu berhasil memasukkan gelangnya, berarti kucing itu jadi milikmu. Duh, kalimat ini kenapa gampang banget bikin orang salah paham sih? Aku terbatuk pelan. Uhuk, berusaha menutupi rasa canggung. Tapi,
Ibuku biasanya nggak terlalu suka sama hewan berbulu. Bai Ningbing membalas dengan deretan titik-titik. Beberapa saat kemudian, dia mengirim pesan lagi. 1 atau 2 hari lagi, aku bakal kesana buat ngambil. Membaca itu, perasaanku langsung lega luar biasa. Aman, aman. 2 hari ini aku pasti bakal ngasih dia makan dan minum yang enak-enak. Biar dia makin gemuk dan sehat pas balik ke kamu. Oh iya, ngomong-ngomong, kucing ini namanya siapa? Lama berselang, Bai Ningbing akhirnya mengirimkan sebuah pesan suara. Cuma 2 detik, aku pun iseng memutar suaranya. Fang Yuan, nama kucing ini, Fang Yuan. Mataku langsung terbelalak kaget mendengarnya. Aku masih belum nyerah. Ku tekan terus pesan suaranya buat diubah ke teks. Ya kali kebetulan banget, namaku kembaran sama kucing peliharaannya primadona kampus. Fang Yuan, pasti cuma mirip bunyi namanya aja, kan? Pasti aku yang salah dengar. Aku nggak berani lagi ngungkit soal postingan di dinding curhat kampus itu. Pas aku rebahan di kasur, si kucing oranye Fang Yuan dengan santainya lompat naik. Terus langsung duduk mantap di atas perutku. Buset dah, ini kucing gedenya makan barbel apa gimana? Berat banget gila. Selama libur tahun baru, banyak saudara yang datang ke rumah. Tapi kucing oranye ini udah aku umpetin di kamar selama 2 hari, dan ibuku sama sekali nggak nyadar. Aku nyari kotak sepatu bekas, terus kutuangin sedikit makanannya. Kucing ini sih tipe yang dikasih makan aja udah anteng. Satu-satunya masalah cuma kalau udah masuk tengah malam, dia pasti nyusup ke dalam selimutku. Udah kayak pemanas ruangan aja. Bikin aku kepanasan sampai keringetan. Nah, pada suatu larut malam, aku terbangun karena haus dan nyari minum. Sekalian aja aku mau buka jendela buat cari angin. Pas lihat ke balkon, ada bayangan hitam lagi jongkok. Astaga, aku sampai merinding kaget. Aku refleks mundur 2 langkah. Langsung nyomot gantungan baju di pojokan. Udah siap mau berantem. Tapi pergelangan tanganku langsung ditangkap sama orang itu. Ini aku, kenapa nggak nyalain lampu sih? Tengah malam lagi tidur begini. Ngapain juga aku nyalain lampu? Siapa juga yang ngangka kamu bakal manjat jendela tengah malam buta? Udah pakai baju yang bener belum? Udah, kamu ini sebenarnya mau ngapain sih? Baru aja aku selesai ngomong, Bai Ningbing menumpukan kedua tangannya, dan dengan lincah melompat masuk ke kamarku. Sumpah, persis banget kelakuannya sama kucing oranye yang suka naik kasur tengah malam itu. Pas mendarat bahkan gak ada suaranya sama sekali. Mana kucingnya? Aku berbalik dan langsung mengunci pintu kamarku rapat-rapat. Kunyalakan lampu tidur di meja. Lalu aku menunjuk ke arah kasur dengan daguku. Bai Ningbing berjalan mendekat dan langsung menyibakkan selimutku. Si kucing oranye menggerakkan kumisnya. Meliriknya sekilas dengan mata mengantuk, terus langsung merem lagi pura-pura mati dan lanjut tidur. Reaksi kucing itu malah bikin dia tertawa sinis. Wah, dia hidup enak banget ya di tempatmu. Nafsu makannya gede, gampang diurusnya. Kamu yakin bisa manjat keluar lagi sambil bawa kucing segede gaban begini? Bai Ningbing gak jawab. Dia langsung menjulurkan tangannya dan mencubit tengkuk leher si kucing oranye. Kucing oranye itu langsung ngamuk, keempat kakinya meronta-ronta di udara. Dan dia mengeong ke arahku dengan suara yang melas banget. Diam, jangan banyak tingkah, seru Ningbing. Ikut papa atau ikut mama kamu kan sama aja. Lagian masa iya kamu bakal dibiarin kelaparan, Papa mama apaan coba? Aku yang denger cuma bisa menggaruk hidung dengan canggung. Aku terpaksa menelan kata-kataku sendiri. Asli, aku nggak tahu harus ngerespon apaan kalau udah begini. Tapi, kayaknya Bai Ningbing belum mau ngelepasin aku gitu aja. Fang Yuan, apa? Sahutku refleks. Tapi baru detakan berikutnya aku sadar. Dia mungkin lagi manggil kucingnya. Aku langsung buang muka karena malu banget. Fang Yuan kerawat dengan baik sama kamu. Makasih, ya. Aku cuma mengibaskan tangan, ngasih isyarat kalau itu bukan masalah besar. Tapi,
Ujung bibir Bai Ningbing malah sedikit terangkat, tersenyum jahil. Kan aku udah pernah bilang, barang yang berhasil kamu menangkan, itu jadi milikmu. Sekarang kucingnya aku ambil lagi. Atau, kamu mau pilih yang lain dari aku buat dibawa pulang? Bai Ningbing menatapku dengan senyuman menggoda. Si kucing oranye di pelukannya juga ikutan ngeong, seolah lagi ngeledek aku. Otakku langsung ngeblank, tanpa pikir panjang. Aku nyamperin dia dan langsung ngerebut kucing itu. Dari pelukannya, nggak usah deh, mending aku simpan kucing ini aja. Senyum di wajah Bai Ningbing langsung lenyap seketika. Matanya menatapku dengan tatapan nggak habis pikir. Bisa-bisanya aku kalah saing sama kucing gendut? Aku nunduk sambil buru-buru ngelus bulu kucingku. Beneran, aku sampai nggak berani angkat kepala buat natap dia. Bai Ningbing mendengus dingin. Lalu dengan cekatan mengangkat kembali kucing oranye. Dia melompat keluar balkon dengan lincah. Aku buru-buru mendekat ke jendela untuk melihat ke bawah. Untung saja rumahku di lantai 1. Kalau tidak, jatuhnya bisa lumayan parah. Nanti aku lagi yang harus bayar biaya rumah sakitnya. Setelah mengunci rapat pintu dan jendela, aku mematikan lampu dan kembali rebahan di kasur. Rasanya wangi Bai Ningbing masih tertinggal di kamarku. Begitu pikiran itu muncul, aku langsung menggelengkan kepala. Duh, sepertinya aku agak gila nih. Tapi malam ini Bai Ningbing sepertinya pakai parfum. Wanginya perpaduan jeruk yang segar dan aroma daun mint. Wangi banget, bikin melek. Nah kan, aku jadi benar-benar tidak bisa tidur. Keesokan harinya, aku keluar kamar dengan mata panda. Aku kaget banget melihat ibu dan beberapa tante-tante ternyata masih begadang main mahjong. Aku menyelinap dengan tangan di belakang punggung, berdiri di belakang ibu. Aku menguap lebar-lebar. Bu, kalau ibu buang ubin 8 yang itu, ibu sudah pasti menang loh. Ibu menoleh dan memelototiku dengan tajam. Kamu tahu apa, bocah? Emak ini lagi nyiapin jurus andalan. Mau bikin kombinasi sempurna nih. Aku cuma bertepuk tangan 2 kali untuk basa-basi. Tapi mata ibu malah menyipit curiga. Fang Yuan, semalam kamu abis jadi maling, ya? Perasaan kamu tidurnya cepat deh. Kok sekarang ngantuknya sampai kayak gitu? Aku yang merasa bersalah langsung terbatuk 2 kali. Aku langsung mencari alasan. Ya ini kan gara-gara kalian main mahjongnya berisik banget. Berisiknya bikin aku sama sekali nggak bisa tidur. Ibu mendengus kesal. Awas saja kalau kamu bohong. Kalau sampai emak tahu. Kalau sampai anak nakal ini kelayapan tengah malam. Tunggu. Akhirnya aku menang. Aku benar-benar speechless asteris. Tadi siapa coba yang ngotot mau bikin kombinasi sempurna? Pas aku mau kabur balik ke kamar buat tidur lagi. Aku kebetulan lewat di sebelah Tante Zhang. Tanpa menengadah, beliau asal memuji. Ya ampun, Fang Yuan sekarang sudah besar. Ya, sudah tahu dandan segala. Kamu pakai parfum apa sih? Wanginya enak juga. Tiba-tiba, tatapan ibu dan 2 tante lainnya di meja itu langsung menyorotku tajam seperti lampu sorot. Aku pura-pura tenang sambil mencium lengan bajuku. Masa sih? Mungkin ini wangi sabun mandi baruku semalam. Laki-laki tulen mana pakai parfum segala? Tante Zhang pun tidak mau ambil pusing lagi. Wah, wangi sabun mandinya elegan banget, loh. Aku cuma tertawa canggung menanggapi hal itu. Aku langsung lari 100 meter per jam kembali ke kamar. Lalu membuka jendela lebar-lebar untuk menghilangkan baunya. Bai Ningbing itu sebenarnya pakai parfum merek apa sih? Awetnya nggak masuk akal banget. Laki-laki sepertiku saja jadi agak kepengen beli rasanya. Saat aku sedang berpikir, tanganku iseng memutar lagi pesan suara yang dia kirim. Harus kuakui, suara si primadona sekolah yang dingin dan manja ini memang ada daya tariknya. Saat aku sedang asyik mendengar, aku mendongak dan langsung bertatapan dengan sepasang mata kucing yang bulat. Aku terdiam kaku, begitu kelambu jendelanya kugeser. Si kucing oranye ini dengan santainya berjalan masuk. Waktu mendarat, dia malah mengeong dengan sangat manja.
kok kamu balik lagi? Ibumu mana? Aku asal mengangkat kucing itu dan buru-buru mematikan layar ponselku. Rasanya malu banget, seperti kepergok sedang berbuat salah. Kucing oranye itu telentang pasrah di pelukanku, menikmati pijatan eksklusif dariku dengan nyaman. Tapi, begitu mendengar aku menyebut ibunya, dia langsung mengibaskan ekornya kesal, lalu memejamkan mata. Dasar tidak tahu diuntung, memang ya, siapa yang kasih makan, dia yang jadi bosnya. Saat aku sedang berpikir untuk mengirim pesan ke Bai Ningbing agar dia menjemput kucingnya, tiba-tiba kaca jendela diketuk. Astaga, kelakuan kucing ini benar-benar sama persis dengan majikannya. Ada pintu depan nganggur kok nggak dipakai. Aku diam-diam ngendus pelan dari balik kaca. Benar saja, bau jeruk sitrus dan mint yang familiar itu lagi. Malah bengong, dia ngetuk kacanya lagi, pas banget di depan jidatku. Fang Yuan lari ke sini lagi, ya. Aku membuka jendela buat biarin dia masuk. Kucing oranye ini begitu lihat Bai Ningbing, langsung wush, sembunyi ke bak pasir buatan dari gentong beras. Mati-matian gak mau nongol, Bai Ningbing cuma bisa hela napas pasrah. Tadi pagi dia mergokin aku ngasih makan anak kucing liar lain di bawah. Si kecil ini cemburu, terus ngambek sama aku. Kabur dari rumah deh. Benar saja, di jaket hitam Bai Ningbing, mataku tajam menangkap sejemput bulu putih yang jelas-jelas bukan milik kucing oranye. Kucing oranye itu ngelihatnya, langsung gesek-gesek melas ke kakiku, miau. Aku buru-buru nunduk buat gendong dia. Aduh, anak manisku sedih banget ya, miau. Mamamu tuh playgirl banget, sih. Bisa-bisanya gatel sama kucing lain di luar. Bener-bener gak punya akhlak ya, miau. Puff, Bai Ningbing gak kuat nahan, dia langsung ketawa pelan. Aku dan si kucing oranye kompak noleh ke dia. Sorry, aku cuma tiba-tiba ngerasa adegan ini familiar banget. Instingku bilang, mulutnya pasti nggak bakal ngeluarin kata-kata yang benar. Aku nanya waspada, familiar gimana? Bai Ningbing ngulurin jari lentiknya, lalu nyetil jidat si kucing oranye dengan tepat sasaran. Bapak yang penyayang, anak yang berbakti. Anjir, kalau kamu emahnya nih kucing, terus aku bapaknya. Berarti kamu ngambil untung dari aku secara halus dong? Batinku ngegas meronta-ronta, tapi mukaku tetap kaku nahan gengsi. Buruan bawa tuh bukti perselingkuhanmu pergi sana. Aku mau lanjut tidur. Bai Ningbing julurin tangannya mau ngambil kucing itu, sambil nanya santai seolah tanpa maksud, semalam gak bisa tidur, ya? Gara-gara mikirin aku, pas tangannya nyaris nyentuh kucing itu. Refleks, aku langsung meluk erat kucingnya, terus ninggiin suaraku buat nutupin panik. Idih, kepedean banget, gara-gara nyokapku main mahjong kemalaman tahu, berisik. Jangan halu deh, oke ye, terserah kamu aja deh. Sudut bibir Bai Ningbing nyunggingin senyum ngeledek. Kalau gitu, bisa nggak orang ganteng ini nyembalin kucingku dulu? Entah kenapa, tiap kali debat sama Bai Ningbing, aku pasti kalah telak. Si oranye malah kumat capernya. Tiba-tiba berontak dari pelukanku, dan langsung lompat ke atas kasur. Terus ekornya kibas, nyapu HP-ku sampai jatuh ke lantai dengan presisi tingkat dewa. Bai Ningbing nunduk ngambilin HP bututku yang kebetulan gak dipasangi kata sandi itu. Gara-gara kepentok lantai, layarnya malah nyala dan otomatis kebuka. Dia ngelirik layarnya, naikin alisnya sedikit, terus tiba-tiba, HP itu memutar pesan suara yang familiar banget kenceng-kenceng. Fang Yuan, nama kucing ini Fang Yuan. Mampus, batinku teriak. Aku langsung refleks nyaplok HP-ku, tapi dia malah sengaja ngangkat HP itu tinggi-tinggi. Kamu udah susah payah mancing aku ngomong, terus sekarang ketahuan dengerin voice note dariku tengah malam. Jangan-jangan, kamu naksir aku, ya? Aku langsung nyamber dan ngerebut HP itu balik ke tanganku. Nggak usah ngaca juga, aku udah tahu pasti. Kupingku sekarang pasti udah merah padam kayak tomat. Bai Ningbing ngelipat kedua tangannya di dada.
nyender di tembok dengan tampang super puas ngeliatin aku yang lagi salting. Jelas banget dia lagi nunggu alasanku. Setelah mikir keras, aku baru saja mau ngomong, sebenarnya sih. Tiba-tiba pintu kamarku digedor kencang banget. Mama teriak dari luar pakai suara cemprengnya, "Fang Yuan, siang bolong begini ngapain kamu kunci pintu? Tante Zhang dan yang lain mau pulang. Cepat keluar sana, antar ke depan." Omelannya itu malah jadi penyelamat hidupku. Aku langsung balas teriak, "Iya, Ma, sebentar." Terus tanganku buru-buru menyambar si kucing oren, dan langsung kujejalkan ke pelukan Bai Ningbing. "Cepat kabur, cepat, cepat, cepat. Kalau sampai kita ketahuan Mama, bisa habis riwayatku." Bai Ningbing sih menurut saja, dia langsung naik ke ambang jendela. Tapi sebelum lompat, dia masih sempat-sempatnya meledekku dengan suara pelan. "Fang Yuan, kamu sadar nggak sih? Kelakuan kita sekarang ini udah kayak orang lagi selingkuh." Ya ampun, kata-katanya bikin aku syok berat. Aku cuma bisa menggeram kesal, "Pergi sana." Aku langsung menendang kotak pasir kucing darurat itu ke kolong kasur. Lalu mengacak-acak rambutku, pura-pura setengah sadar seperti baru bangun tidur. Sambil buka pintu, aku bilang, "Aduh Ma, aku tadi ketiduran." Mata elang Mama langsung menyapu seluruh isi kamarku. Sampai akhirnya tatapannya berhenti tepat di wajahku. "Di kamarmu ini kok, wanginya malah makin menyengat dari yang tadi." "Iya." Jantungku rasanya mau copot, aku buru-buru mendorong bahunya keluar kamar. "Udah deh Ma, mending sekarang Mama antar tante-tante ke depan sana." "Wangi apaan sih? Itu pasti bau sabun mandiku yang nempel di baju." Setelah gerombolan teman main kartunya itu pulang, aku langsung ambruk ke kasur karena kecapean. Pas aku cek HP, ternyata Bai Ningbing mengirim banyak banget pesan suara. "Fang Yuan, si Oren gak tahu diuntung ini. Sampai rumah dia malah cakar-cakar pintu mau keluar. Kayaknya dia kangen pengen balik ke kamu deh. Fang Yuan, kamu bisa pelihara dia nggak? Dia beneran nggak mau ikut aku nih." Terus di bawahnya ada rentetan pesan suara berdurasi 1-2 detik. Semuanya isinya cuma suara meongan si kucing oren yang menyayat hati. Bai Ningbing juga mengirimkan satu foto kualitas tinggi. Di foto itu, si oren lagi gelantungan di kusen pintu, menggaruk-garuk pintu dengan wajah memelas. Jujur saja, lihat tampang bodohnya itu bikin hatiku sedikit nggak tega. Dengan ragu-ragu aku membalas, "Tapi, mamaku itu paling anti kalau ada hewan peliharaan di rumah." Bai Ningbing langsung kasih ide, "Gini aja, kamu ngarang cerita soal masa lalunya si kucing gendut ini, bikin sedramatis mungkin. Orang tua itu paling gampang kemakan cerita sedih, ibumu pasti bakal luluh deh." Tumben banget sekarang dia manggilnya nggak pakai teriak-teriak namaku lagi. Aku menghela napas pasrah dan membalas, "Ya udah. Aku coba sebisa mungkin deh." Setelah aku tidur siang sebentar, aku mulai menjalankan rencana di bawah arahan jarak jauh Bai Ningbing. Kami merancang sebuah skenario, masa lalu yang super tragis dan memilukan untuk si Oren. Bai Ningbing bahkan ngasih ide nyeleneh. "Perlu aku edit fotonya biar kelihatan kurusan dikit nggak? Soalnya sekarang dia gendut banget kayak bola, nanti tante nggak percaya lagi." Aku buru-buru mengetik balasan untuk mencegahnya. "Jangan sampai kamu biarkan dia kelaparan. Serahkan saja urusan ini padaku. Kalau soal menghadapi Mama, aku sudah ahlinya." Tiba-tiba di ruang obrolan muncul pesan suara meongan si kucing oren sebagai jawabannya. Aku menarik napas panjang, memutar kembali semua dialog yang sudah kusiapkan di kepala, lalu memasang ekspresi wajah paling sedih dan hancur yang aku bisa. Aku langsung menerobos masuk ke kamar Mama. "Mama, kasihan banget, Ma, beneran tragis banget nasibnya, Ma." Mama bahkan gak mengangkat kepalanya sama sekali. Tangannya malah langsung menyambar ke moceng bulu ayam dan mengarahkannya padaku. "Lagi tahun baru begini, ngapain kamu nangis-nangis kayak lagi ada yang mati? Cari mati kamu, ya? Kali ini aku bahkan gak perlu pura-pura lagi.
Air mataku langsung menetes keluar dengan sangat tulus. Mama salah paham, maksudku tuh, kucing yang ini. Aku buru-buru nyodorin foto editan Bayi Ningbing, foto si kucing oren yang dibikin kurus kering dan kelihatan menyedihkan. Ini temenku yang nemuin di pinggir jalan, Tapi asramanya bener-bener dilarang pelihara hewan. Kucing ini tuh penakut banget loh. Tiap hari pas jadi kucing jalanan, dia selalu dibully sama kucing liar lain sampai babak belur. Dia kan gak seberuntung aku, yang punya mama sebaik, selembut, dan sepengertian mama. Kasihan kan dia, sebatang kara. Masa pas tahun baru gini, makan nasi hangat aja dia gak bisa. Makanya, mamaku yang paling cantik sealam semesta. Boleh ya, kita kasihanin dia dikit aja. Nggak usah mimpi, mama dengan kejam memotong drama nangis-nangis Bombaiku. Ngurusin anak boros kayak kamu aja udah bikin pusing, apalagi disuruh ngurus kucing. Berani kamu bawa dia ke sini, mama bakal usir kalian berdua dari rumah ini. Aku langsung mundur ketakutan. Nggak apa-apa, aku masih punya rencana cadangan. Gimana kalau kita kompromi aja? Anggap aja ini nitip sementara buat temenku. 2 hari aja deh. Nanti kalau dia udah dapet orang yang mau adopsi, kucingnya langsung dibawa pergi. Beneran deh, gak bakal bikin mama repot. Mama mendengus sinis. Kamu pikir mama gak tahu akal bulusmu? Hah? Mama hafal banget kelakuanmu. Dengerin ya, gak ada kompromi-kompromian, gak usah banyak alasan. Sekarang juga, keluar dari kamar mama. Astaga, ibuku ini, hatinya lebih dingin daripada pisau tukang ikan yang udah motong ikan 10 tahun di supermarket. Dengan langkah gontai, aku keluar dari kamar. Pas banget papaku baru pulang dari luar. Mataku langsung berbinar-binar, rasanya kayak ngelihat malaikat penyelamat. Papaku tersayang. Papaku senyum-senyum sambil ngeluarin angpau dari saku celananya. Nih, angpau tahun barumu sisa 1 ini doang. Jangan minta lagi, papa udah nggak punya duit. Dengan secepat kilat, aku masukin angpau itu ke kantong. Papa, ngomongin uang mah merusak suasana aja. Papa langsung cemberut. Ya udah, balikin sini angpaunya. Aku pura-pura budek. Pa, coba deh lihat kucing di foto ini. Kasihan banget kan? Kecil, lemah, dan kesepian. Boleh nggak dia tinggal di rumah Ki? Tiba-tiba papa motong omonganku. Dari kresek plastik gede yang dia tenteng, dikeluarinlah buntalan oren yang super gendut. Maksud kamu, kucing yang ini, kok beda ya? Yang di tangan papa ini kayaknya lebih gendut 15 kilo deh daripada yang di foto. Pas aku lihat, ternyata si oren gendut yang kabur dari rumah itu lagi dicengkeram sama papaku yang badannya gede, pakai 1 tangan di tengkuknya. Si kucing kelihatan takut sambil jepit ekornya. Aku langsung melongo. Si kucing cuma mengeong putus asa. Meong. Dengar keributan, mama langsung keluar kamar. Dia berdiri di lorong sambil berkacak pinggang dan teriak. Fang Yuan, ini yang kamu bilang kurus kering? Kucing ini gendutnya sampai nggak kelihatan lehernya. Untung aja, si oren gendut ini jago banget cari muka. Cuma butuh beberapa detik, papaku langsung luluh lantak. Berkat pembelaan papa dan rengekanku yang nggak tahu malu ini, akhirnya mama nyerah dan terpaksa ngizinin kucing itu nginap sementara. Demi buang sial dari kucing gembel ini, mama dengan seenaknya ngasih dia nama Cuan. Si Cuan bener-bener paham cara bertahan hidup. Tiap kali mama manggil namanya, dia langsung goyang-goyangin ekornya yang gede dan lari kegirangan nyamperin mama. Pasrah aja dia elus-elus sama mama. Nah, pas malam harinya, aku ngechat Bayi Ningbing, nanya gimana ceritanya si kucing bisa sampai ke tangan papaku. Bayi Ningbing ngirim pesan suara. Kucingnya tuh ngeyel banget, mau cakar-cakar pintu. Aku tadinya cuma mau bawa dia jalan-jalan ke bawah. Siapa sangka, baru juga keluar dari pintu lobi, kucing itu tiba-tiba kayak kesurupan. Dia langsung lompat masuk ke dalam kantong belanjaan seorang bapak-bapak yang lagi lewat.
Waktu itu aku kan gak tahu kalau itu ayahmu. Masa iya aku tiba-tiba nekat merebut kantongnya? Kan gak enak, jadi aku cuma bisa ngikutin dia diam-diam dari belakang. Ujung-ujungnya aku malah lihat kucing itu masuk ke rumahmu. Aku yang lagi pegang ponsel sampai tertawa lepas. Ayahku itu emang orangnya agak cuek dan gak peka. Pasti waktu itu dia cuma merasa kantong plastiknya tiba-tiba jadi lebih berat, dan sama sekali gak kepikiran buat ngecek ke dalam. Buat lihat ada barang aneh apa yang masuk. Aku pun buru-buru ngetik balasan. Nah, ini yang namanya jodoh. Kebetulan yang bawa hoki, jadi aku gak perlu repot-repot lagi nyelundupin dia ke rumah. Bai Ningbing lalu membalas, iya deh, berarti aku masih jadi majikannya untuk beberapa hari ke depan. Oke, jawabku sambil melihat jadwal piket dan menghitung-hitung waktu. Sip, gak masalah. Selama ayah dan ibuku pergi kerja di hari biasa, kamu bisa mampir buat nengokin dia kapan aja. Bai Ningbing membalas lagi, oke deh. Tidur yang nyenyak ya, selamat malam. Pesan suara terakhirnya itu terdengar lembut banget, seolah-olah dia berbisik tepat di depan mikrofon. Suaranya agak serak-serak basah gitu, bikin merinding. Entah kesambet apa, jariku refleks menahan pesan itu dan menyimpannya ke favorit. Sumpah ya, ini bukan karena aku punya niat aneh-aneh sama si primadona sekolah. Ini murni karena suaranya emang beneran enak didengar. Keesokan harinya, aku tidur sampai terbangun sendiri. Begitu ngecek ponsel, aku kaget lihat grup kelas udah ramai banget kayak pasar. Woi, ada berita heboh nih. Cowok nekat kedua di tahun ini yang berani nembak Bai Ningbing udah muncul, guys. Ngomong-ngomong, cowok nekat yang waktu itu gimana nasibnya? Udah gak ada kelanjutannya? Kah? Aku sama Bai Ningbing itu satu SMA. Dari kelas 1, cowok yang ngantre buat dapetin dia tuh panjangnya bisa sampai ke Paris. Kalian pernah lihat dia beneran nanggepin cowok? Dia itu diam-diam udah punya cinta pertama yang susah dilupain, tahu? Nyimak sambil makan kuaci. Ayo dong bocorin, siapa sih cowok beruntung itu? Ikut nanya, siapa tuh orangnya? Dan di bawahnya langsung berderet balasan +1 yang rapi banget. Awalnya waktu lihat anak-anak di grup bahas soal akun Manifest kampus, jantungku sempat berdegup kencang. Tapi pas lihat kata cinta pertama, aku langsung bernapas lega. Murni karena jiwa kepoku meronta-ronta. Aku pun buka postingan terbaru di akun Manifest itu. Ternyata yang ngepost kali ini nggak pakai anonim. Nama akunnya Bai Cuan. Kelihatannya dia cowok yang kalem dan terpelajar. Di postingannya cuma ada satu kalimat yang bener-bener songong. Bai Ningbing, aku kembali. Sontak saja netizen yang kepo langsung gerak cepat ngelacak akun itu. Mereka berhasil nemuin profil si Bai Cuan ini, di screenshot terus dilempar ke grup. Fotonya nampilin Bai Ningbing yang difoto dari sudut pandang ala pacar idaman. Romantis banget lah pokoknya. Gara-gara itu, grup makin heboh nggak karuan. Semuanya langsung ngambil kesimpulan mantap. Kalau cowok inilah sosok cinta pertama legendaris yang selama ini diomongin. Aku cuma bisa menatap layar ponselku. Ada perasaan aneh yang bergejolak di hatiku. Sesuatu yang susah banget buat dijelasin. Pantesan aja, waktu itu dia mau ngasih nama kucingnya Fang Yuan, aku sempat kegeeran ngira itu kode buatku. Sekarang aku juga baru sadar. Pantesan aja waktu Bai Ningbing nambahin kontakku. Dia sempat bilang sesuatu yang sama sekali nggak masuk akal. 937, pasti gara-gara waktu aku bikin postingan nyari kucing itu, aku iseng nambahin emoticon bintang di belakangnya. Kayaknya gaya catku nggak sengaja mirip sama si cowok idaman itu, makanya dia sampai salah kira. Beberapa hari kemudian, Bai Ningbing tiba-tiba nelpon aku pakai panggilan suara. Begitu kuangkat, aku langsung nanya, ada apa nih tumben? Suara Bai Ningbing di seberang sana terdengar santai banget. Kamu lagi di rumah, nggak? Aku lagi searah nih. Sekalian mau nengokin si kucing gembul. Sambil pegang ponsel,
Aku keliling rumah sebentar buat mastiin kalau ayahku lagi pergi jalan-jalan. Dan ibuku lagi asyik tempur main mahjong di luar. Aman terkendali, di rumah cuma ada aku sendirian. Kamu langsung kesini aja. Terdengar suara kekehan pelan Bai Ningbing dari ujung telepon, lalu dia langsung menutup panggilannya. Butuh beberapa detik sampai aku sadar. Kata-kataku barusan kalau digabungkan dengan situasi sekarang. Malah kedengaran kayak lagi selingkuh diam-diam di belakang orang tua. Aku langsung menepuk jidat. Sialan kau, Fang Yuan. Mulutmu ini benar-benar ya. Asal nyeplos aja bikin orang salah paham. Aku buru-buru menenggak setengah gelas air es. Barulah rasa panas di wajahku ini mereda. Bai Ningbing sampainya cepat juga. Aku jadi segan mau nanya di mana rumahnya. Sayangnya si Facai sekarang udah jadi kucing sombong. Dia sama sekali nggak peduli sama mantan majikannya ini. Biarpun Bai Ningbing udah godain pakai camilan kucing, si oren gendut sialan ini malah buang muka sok jual mahal. Dilirik aja enggak, tapi Bai Ningbing nggak kelihatan kesal biarpun dicuekin. Dia malah beralih menatapku. Ku dengar, tante kasih nama baru ya buat dia. Facai. Dia berjongkok, lalu memaksa mengelus dagu si Facai. Norak, masih bagusan namanya yang dulu. Aku cuma tersenyum kaku, nggak berniat membalas omongannya. Suasana mendadak jadi canggung. Untungnya, Bai Ningbing juga nggak berlama-lama di sini. Tepat sebelum pulang, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah jimat keselamatan yang cantik, lalu memberikannya padaku. Sinar mentari musim dingin yang hangat menyorot rambut hitam legamnya. Dia memainkan tali merah di jimat itu dengan santai. Beberapa hari yang lalu aku pergi ke kuil buat sembahyang pertama. Katanya sih jimat ini manjur banget. Wah, makasih banyak ya, jadi ngerepotin. Aku mengulurkan tangan menerimanya. Kamu juga minta satu buat dirimu sendiri, kan? Bai Ningbing mengibaskan tangannya. Dengan raut wajah yang sama sekali tidak peduli, dia menjawab, kamu aman dan sehat aja udah cukup buatku. Pintu depan dia tutup begitu saja, memisahkan hangatnya cahaya matahari dan siluet tubuhnya dari pandanganku. Aku menggenggam jimat keselamatan itu, sementara jantungku mulai berdebar kencang tak terkendali. Rasanya seperti ada drum yang ditabuh di dalam dadaku. Ini pasti cuma perasaanku aja. Mikir apa sih aku ini? Aku mengusap dadaku yang terasa sesak. Lalu berbalik menenggak setengah gelas air dingin lagi. Siang harinya, grup kelas mulai heboh dan pesannya masuk bertubi-tubi. Waktu aku buka, astaga, Satria ketiga di tahun baru ini yang cari mati di akun Manifest kampus muncul lagi. Tapi kali ini beda. Postingan itu benar-benar meledakkan seluruh forum kampus. Soalnya kali ini, akun bernama Bai Chuan itu dengan terang-terangan dan penuh percaya diri nembak Bai Ningbing. Orang-orang di grup mulai menggali dan menyebarkan foto yang diduga sebagai sosok Bai Chuan itu. Cowok di foto itu posturnya tinggi, langsing, dengan wajah yang tampan menawan. Kalau dia berdiri di sebelah Bai Ningbing, udah pasti jadi pasangan ideal ala drama romantis sekolahan. Aku asal memasukkan jimat keselamatan itu ke dalam laci. Oh, ternyata pangeran yang selama ini dia tunggu itu cowok ini ya. Matahari sore perlahan meredup, tanpa sinar matahari. Suhu di dalam kamar ikut terasa dingin. Aku menggendong si Facai yang lagi asyik tidur siang, dan memasukkannya ke dalam selimut yang hangat. Melihat pantat gendutnya dari balik selimut, aku menghela napas panjang. Hei Facai, cinta sejati ibumu udah kembali, loh. Kayaknya, kedepannya dia nggak bakal punya waktu lagi buat jenguk kamu. Ngeong, kucing itu menjilat cakarnya dengan cuek, menatapku dengan mata bulatnya yang polos. Aku nggak tahan, langsung kuacak-acak kepala si kucing gendut ini. Besok aku beliin beberapa kaleng daging lezat buat kamu deh. Biarpun nanti ibumu itu melupakan kita berdua, kamu nggak boleh lupain aku loh, bro. Begitu mendengar kata makanan kaleng, si Facai langsung semangat dan mendekat padaku sambil cari muka.
menggosok-gosokkan kepalanya ke telapak tanganku. Sejak hari itu, Bai Ningbing benar-benar tidak pernah lagi membahas soal datang ke rumahku untuk melihat kucing. Dan si Facai juga sudah sepenuhnya menganggap kasurku sebagai wilayah kekuasaannya. Setiap tengah malam, dia dengan lihai buka pintu lalu naik ke kasur. Sudah jadi rutinitas tetap. Liburan musim dingin benar-benar membosankan. Aku cuma bisa menghabiskan waktu dengan asyik menelusuri forum sekolah. Dari 10 postingan paling ramai di forum, 8-nya pasti bergosip soal Bai Ningbing dan cinta lamanya yang bernama Bai Chuan itu. Ada yang berani sumpah kalau mereka papasan dengan 2 orang itu di mal pusat kota. Katanya sih, yang cowok tinggi dan ganteng, sementara yang cewek anggun dan memesona. Kalau jalan bareng, mereka benar-benar serasi banget. Persis kayak pasangan idaman di dunia nyata. Saat membaca cerita-cerita itu, tiba-tiba saja aku jadi sedikit penasaran dengan masa lalu Bai Ningbing. Jadi aku iseng buka postingan populer di forum alumni. Ya ampun, kolom populer itu malah sudah berubah jadi buku biografi hidupnya Bai Ningbing. Mulai dari SMP sampai kuliah, jejak rekam wanita ini benar-benar dikupas habis-habisan. Ada yang ngaku-ngaku sebagai teman SMP-nya dan membocorkan kalau Bai Ningbing itu karena wajahnya terlalu mencolok. Waktu SMP dia sering banget dijauhi oleh cewek-cewek lain. Makanya sifatnya selalu sedingin es. Selalu menyendiri, dan kalau ada yang berani cari gara-gara dengannya, dia bakal langsung membalasnya. Kalau soal masa kuliahnya sih gampang ditebak. Itu murni karena pesona wajahnya yang kelewat cantik. Wajahnya cantik jelita, auranya juga anggun dan tak tersentuh. Benar-benar bikin cowok maupun cewek luluh lantak. Aku pun mengulurkan tangan sambil mencubit pipi tembem si Facai. Ibu kandungmu itu ternyata orang ngetop di kampus ya. Tentu saja, aku tidak akan menelan mentah-mentah semua gosip di internet. Tapi setelah baca-baca postingan itu, aku jadi menarik satu kesimpulan pasti di dalam hatiku. Bai Ningbing dan si Bai Chuan itu memang sangat serasi. Sedangkan aku, dengan kesal, aku menarik selimut untuk menutupi kepalaku. Lah, ngapain coba aku mikirin ini? Hubunganku dengan Bai Ningbing kan paling banter cuma sesama pecinta kucing. Disebut teman biasa saja rasanya masih kurang pas. Aku ini benar-benar kurang kerjaan banget deh. Malah galau meratapi nasib begini. 1 minggu pun berlalu, hari-hari terlewati begitu saja dengan membosankan. Selain si kucing gembul Facai yang beratnya naik 1 kilogram lagi. Liburanku benar-benar terasa hampa. Diam di rumah terus lama-lama bikin aku stres saking bosannya. Akhirnya aku beli tiket bioskop lewat HP. Niatnya sih mau nonton film komedi edisi Imlek sendirian. Sebelum filmnya mulai, aku lari ke kedai minuman di sebelah untuk antre beli berondong jagung. Waktu aku masuk bawa berondong jagung sambil kasih tiket, bagian awal filmnya ternyata sudah diputar. Di dalam studio gelap gulita, jadi aku terpaksa berjalan sedikit membungkuk. Sambil meraba-raba tangga untuk mencari kursiku di barisan paling belakang. Saat melewati bangku di dekat lorong, tanpa sengaja aku tersandung sepasang kaki panjang yang menjulur keluar. Tepat ketika aku mengira bakal mempermalukan diri dengan jatuh tersungkur di depan umum dalam bioskop. Sebuah tangan yang sedikit dingin dengan sigap memegangi lenganku. Begitu aku kembali berdiri tegak, aku buru-buru bilang terima kasih. Tapi pas menoleh, pandanganku langsung bertubrukan dengan Bai Ningbing, yang sedang menatapku dengan mata kagetnya. Kok kamu nonton film sendirian juga? Aku dengan peka langsung menangkap kata kuncinya. Kulirik kursi kosong di sebelahnya, tanpa melihat sosok cinta lamanya yang bernama Bai Chuan itu. Cinta lamamu gak nemenin kamu kesini? Bai Ningbing malah menaikkan sebelah alisnya. Kan aku duluan yang nanya sama kamu. Aku bergumam pelan sambil berbisik, ya elah, jomblo ngenes kayak aku masa nggak nonton sendiri. Apa perlu sewa orang buat nemenin nonton? Film pun dengan cepat masuk ke adegan klimaks. Bai Ningbing sekadar menunjuk ke arah layar lebar, sama sekali tidak mau melanjutkan topik ini lagi.
Sejujurnya sih, film ini memang lucu dan menghibur banget. Tapi dengan duduk di sebelahnya Bai Ningbing begini, aroma parfumnya yang tak asing lagi itu rasanya meresap kemana-mana. Masih dengan wangi jeruk dan mintnya yang menyegarkan itu, sama sekali tidak menyengat di hidung. Tapi baunya seakan punya kail, terus-terusan masuk ke hidungku. Asal aku menoleh sedikit saja, aromanya makin kecium jelas. Sampai seorang bapak di barisan kami berdiri buat ke toilet, tiba-tiba Bai Ningbing mendekat. Dia berbisik pelan di telingaku, dari kemarin aku pengen nanya deh. Kenapa sih tiap ketemu aku, kamu ngendus-ngendus kayak anak anjing gitu? Kupikir gerak-geriku udah sembunyi-sembunyi, malah ketahuan langsung di tempat. Wajahku langsung merah padam karena malu. Jangan-jangan Bai Ningbing mikir, aku punya fetish aneh yang menjijikkan. Coba pikir, mana ada mahasiswa cowok normal yang ngendus-ngendus bau badan orang lain segitunya. Aku cuma bisa pura-pura tenang demi nyelamatin harga diri. Kamu mikir kejauhan, aku cuma ngerasa parfum yang kamu pakai ini wanginya enak. Alasan ini malah bikin situasinya makin canggung. Abis dengar itu, Bai Ningbing cuma senyum ngeledek. Dia nggak ngasih tahu nama parfumnya, langsung muter badan dan lanjut nonton film. Sisa setengah filmnya, aku benar-benar duduk gelisah kayak cacing kepanasan. Akhirnya bertahan sampai filmnya bubar, bahkan aku nggak merhatiin endingnya gimana. Pas berdiri dan siap-siap kabur, Bai Ningbing malah manggil dari belakang. Pengen ketemu kamu. Aku langsung mematung di tempat. Hah, apa? Dia menatapku, matanya berbinar terang. Nama parfumnya, pengen ketemu kamu. Lampu bioskop tiba-tiba menyala terang. Dengan panik aku asal nyeletuk, makasih. Lalu buru-buru menyelinap ke kerumunan penonton kayak maling. Aku kabur terbirit-birit. Sampai rumah, aku benar-benar kayak orang bodoh. Nyari parfum yang namanya pengen ketemu kamu itu. Hasilnya, nggak nemu apa-apa sama sekali. Aku udah ngubek-ngubek toko oren, toko ijo, bahkan sampai nyari di mbah Google juga. Di pasaran sama sekali nggak ada parfum aroma jeruk dan mint yang pakai nama kayak gitu. Bai Ningbing asal ngibul doang ke aku. Tapi, buat apa coba? Sambil pegang HP, aku ragu lumayan lama. Sampai akhirnya teks omelan yang udah ku ketik, ku hapus lagi. Siapa tahu dia memang salah ingat namanya, kan? Atau gimana kalau dia emang gak mau ngasih tahu aja? Terus asal sebut nama buat ngeles dari aku? Kalau aku terus-terusan nanya, nanti aku malah kelihatan terlalu perhitungan. Pikiranku jadi kalut gak karuan. Aku langsung melampiaskan semua kekesalanku ke Facai, menguyel-uyel pipi gembulnya dengan brutal. Ayahku pulang kerja dan masuk ke rumah, melihat Facai yang udah ku uyel-uyel sampai bulunya mekar awut-awutan. Dia langsung meledek tanpa ampun. Wah, Facai ganti gaya rambut baru nih hari ini. Dengan perasaan bersalah aku ngerapin lagi bulu Facai. Ayahku lalu berjalan mendekat. Plak, dia naruh 2 tiket terusan taman hiburan di depanku. Dikasih teman, katanya, jangan diam terus di rumah sampai jamuran. Sana cari teman buat jalan-jalan cari angin. Aku pura-pura gak lihat kode keras dari matanya, dan ngambil tiket itu buat ngecek. Kocak banget, 2 cowok gede pergi main ke taman hiburan. Ngebayanginnya aja udah aneh banget. Tanpa ragu aku buka aplikasi jual beli barang bekas, dan langsung ngejual tiket itu di sana. Nggak nyampe 2 menit, tiketnya langsung laku dibeli orang. Karena itu tiket elektronik yang tinggal di-scan. Aku langsung mengirim tangkapan layar kodenya ke pembeli. Si pembeli membalas dengan sangat ramah. Pakai emoji bunga mawar. 2 hari kemudian, tiba-tiba Bai Ningbing ngirimin aku pesan suara. Besok ada waktu kosong nggak? Mau barengan ke taman hiburan, nggak? Kelopak mataku langsung kedutan. Firasat buruk tiba-tiba muncul di kepalaku. Jangan bilang, kamu mau pergi ke Happy Valley, ya? Bai Ningbing langsung membalas cepat. Wah, tebakanmu jitu. Dengan tangan gemetaran, aku memutar pesan suara 1 detik itu. Profil pembeli tiket bekasku,
data dirinya menunjukkan kalau dia perempuan. Orang lokal, tinggi 172 cm. Misteri terpecahkan, ini pasti akun palsunya Bai Ningbing. Perempuan itu memang pembohong bawaan lahir, tapi kalau soal tinggi badan, mereka nggak mungkin bohong. Cewek tinggi kalau lagi ngisi data diri, rasanya pengen nebelin dan ngasih warna merah di bagian tinggi badannya. Nggak mungkin dikosongin, rezeki nomplok macam apa ini? Udah bisa dapet duit dengan gampang. Bukan cuma untung uang tiket secara cuma-cuma, tapi juga bisa jalan-jalan ke taman hiburan. Terus, bisa sekalian kencan sama primadona kampus pula. Walaupun tawaran ini menguntungkan banget, tapi aku masih punya sedikit akal sehat. Aku langsung menolak ajakan Bai Ningbing dengan tegas. Dan sok bijak kayak konsultan cinta, menasihatinya panjang lebar. Tempat kayak taman hiburan itu, mending kamu pergi sama Bai Chuan, cowok yang selama ini kamu taksir berat. Bukannya malah ngajak aku. Balasan pesan dari Bai Ningbing masuk cepet banget. Kata siapa Bai Chuan itu pacarku? Dek, sumpah ya. Waktu itu detak jantungku kenceng banget sampai bisa ngebangunin tetangga. Aku menelan ludah. Lanjut pura-pura mati. Kamu nggak usah pura-pura bego di depanku. Satu kampus juga tahu kalau Bai Chuan itu cinta pertamamu. Bai Ningbing kayaknya malah ketawa saking marahnya. Di pesan suaranya, kedengaran suara latar yang agak berisik. Waktu aku kabur lewat jendela rumahmu kemarin. Aku kan udah nanya, kamu suka sama aku apa enggak? Tapi sampai detik ini, kamu belum ngasih jawaban yang pasti. Duh, aku nggak tahu harus jawab apa. Jangan-jangan, Bai Ningbing ini cewek playgirl, ya? Padahal cinta pertamanya udah jelas-jelas balik lagi dengan heboh. Sekarang malah datang ngegoda aku. Aku menggosok pinggiran casing HP-ku dengan gugup. Sambil menggertakkan gigi, aku kirim pesan yang lumayan nyolot. Karena cinta pertamamu itu udah bikin postingan buat nunjukin kalau kamu miliknya. Kamu sebagai orang yang udah punya pacar, sebaiknya jaga jarak dari cowok lain. Aku ngerasa kata-kataku barusan udah keren dan tegas banget. Ujung-ujungnya Bai Ningbing malah langsung ngebales pakai panggilan video. Aku kaget banget sampai jariku gemetar. Dan gak sengaja kepencet tombol angkat. Layar HP-ku goyang sebentar. Terus tiba-tiba di layar muncul wajah cowok pakai kacamata bingkai emas. Mukanya kelihatan sopan, tapi aura brengseknya kerasa banget. Halo, Bro Fang Yuan. Kenalin, namaku Bai Chuan. Udah pasti, cowok ini pasti orang yang lagi heboh diomongin sebagai cinta pertamanya di forum kampus. Tapi tunggu, namanya, orang bego juga tahu kalau dari nama mereka, keduanya pasti punya hubungan darah. Aku bengong ngeliatin layar selama 2 detik, terus nyoba nanya pelan-pelan. Maaf nih, mau nanya, kamu sama Bai Ningbing itu kakak beradik, iya? Bai Chuan membetulkan kacamata di hidungnya, lalu tersenyum manis banget kayak malaikat. Adik kakak, wah, bukan. Aku ini kakak kandungnya. Tiba-tiba ada tangan yang muncul dari luar layar, dan langsung ngerampas HP-nya. Wajah Bai Ningbing yang kelihatan agak kesal muncul di depan kamera. Kita ini cuma saudara kembar cowok cewek kok. Jangan dengerin omong kosongnya. Dari samping, kedengaran suara tawa Bai Chuan yang ngeledek dan minta ditabok. Perasaanku yang dari tadi naik turun kayak roller coaster. Akhirnya detik ini bisa lega juga. Namamu Fang Yuan, kan? Wajah Bai Chuan nyempil masuk ke layar lagi. Adik perempuanku yang nyebelin ini, pasti sering ngerepotin kamu, kan? Sebagai kakaknya, aku minta maaf, ya. Tapi, bro, aku ini orangnya blak-blakan. Jadi, aku mau nanya langsung aja. Kamu mau nggak pacaran serius sama adikku sampai ke jenjang pernikahan? Aku langsung mematung, mulutku setengah ternganga. Dengan bodohnya, aku cuma bisa melongo dan bilang, "Hah?" Bai Ningbing buru-buru menjauhkan ponselnya. Tapi suara dari seberang sana masih terdengar jelas di telingaku. Sambil berbisik, dia mengomel keras. Gila,
Ya, lo, jangan sampai dia kabur ketakutan, bodoh. Bentar deh, Mbak, bukannya kamu harusnya ngebantah dulu. Ide gila soal pernikahan ini, ya? Reaksimu malah bikin aku makin panik, tahu nggak? Terdengar suara Bai Cuan yang ngegas dan sok tahu. Lo tahu psikologi, nggak? Ini namanya efek bongkar atap. Lo lempar dulu permintaan nikah yang gila dan bikin dia serba salah. Terus, lo mundur selangkah. Dan minta dia jadi pacar lo. Ada perbandingan, biar dia mikir. Dengan begitu, dia bakal ngerasa kalau sekadar pacaran bukanlah hal yang berat buat diterima. Oh, sungguh logika yang luar biasa bengkok. Aku sampai kehabisan kata-kata. Dengan canggung, aku menyela obrolan mereka di telepon. Sorry, nih. Tapi obrolan kalian kedengeran jelas banget di sini. Kakak beradik di panggilan itu mendadak kicep. Bai Ningbing buru-buru memegang ponselnya dengan benar. Dari balik layar, dia menatapku tajam. Ujung telinganya memerah karena malu. Besok, mau ke taman hiburan, nggak? Ada yang mau aku omongin langsung sama kamu. Setelah ngomong gitu, tatapannya tiba-tiba beralih ke belakangku. Tepat ke arah si kucing gendut, Facai, yang lagi tidur telentang tak berdaya. Kenapa si kucing babi ini nangkring di kasurmu lagi, sih? Aku refleks melindungi kepala gembul si Facai. Terus dia mau tidur di mana lagi kalau nggak di kasur? Lagian, kan, lagi musim dingin. Hitung-hitung jadi pemanas ruangan alami, lah. Bai Ningbing menyipitkan matanya dengan tatapan mengancam. Sama-sama kamu dapetin dari permainan lempar gelang, tapi pilih kasihmu kelihatan banget, ya. Aku membalasnya dengan telak pakai kata-katanya sendiri. Ya elah, Mbak, kan kamu sendiri yang bilang, kucingnya buat kamu, tapi akunya jangan. Dari seberang telepon, terdengar lamat-lamat. Suara tawa Bai Cuan yang ngeledek banget. Bai Ningbing menarik napas panjang. Tatapannya mendadak jadi ganas, dan dengan gigi gemeretak dia membalas sinis. Aku tarik kata-kataku, besok singkirkan kucing gendut itu, biar aku yang nemenin kamu. Hari Minggu di taman hiburan. Matahari bersinar cerah. Tapi, angin gila dengan suhu minus belasan derajat ini benar-benar bikin orang mempertanyakan kerasnya hidup. Aku memakai jaket kapas tebal yang super hangat. Baru saja melangkah keluar dari lobi apartemen. Angin dingin yang menerpa wajahku rasanya langsung menyuruhku pulang. Saat aku sudah membungkus tubuhku sampai mirip beruang. Dan tiba tepat waktu di gerbang taman hiburan. Aku kaget melihat Bai Ningbing cuma pakai mantel wol hitam tipis yang panjang. Terus di dalamnya, dia nekat pakai stoking ilusi warna kulit. Pakaiannya benar-benar salah tempat di antara lautan jaket tebal ini. Sambil mengernyit, aku menghampirinya. Bai Ningbing, kamu ini mentingin gaya daripada nyawa, ya? Nggak kedinginan, tuh. Dia menahan bibirnya dengan keras kepala. Padahal bibirnya sudah agak keunguan karena beku. Biasa aja, masih aman, kok. Kami berdua pun berbalik menuju gerbang tiket. Tiba-tiba, angin kencang berembus. Bai Ningbing tak kuasa menahannya, dan merusak citranya dengan bersin yang super kencang. Aku menatapnya setengah tidak percaya. Yang begini kamu bilang aman? Jangan sampai niatnya kencan, pulangnya malah masuk rumah sakit buat diinfus, deh. Sejujurnya, aku benar-benar gak habis pikir sama jalan pikiran orang yang main wahana luar ruangan di tengah musim dingin begini. Cuaca begini kok naik wahana halilintar. Turun-turun bisa langsung jadi pajangan patung es. Sialnya, Bai Ningbing malah dengan nekatnya menunjuk ke arah rel wahana halilintar di kejauhan. Mau cobain tantangan yang itu? Nggak. Wajahku langsung muram memucat. Ini aku lagi kencan apalagi setor nyawa, sih? Kamu ngerasa umurmu kepanjangan, ya? Atau merasa angin ini belum cukup kencang? Setelah aku tolak tanpa kata-kata, Bai Ningbing terlihat jelas agak kecewa. Terus, kamu tertariknya sama apa? Pendulum raksasa, kapal bajak laut, atau menara jatuh, korsel? Aku memotong daftarnya yang cari mati itu dengan wajah datar.
Hari ini aku cuma mau naik yang ini. Ya iyalah, di seluruh taman hiburan, cuma wahana ini yang ada di dalam ruangan berpenghangat. Akhirnya, aku dan Bai Ningbing, masing-masing naik kuda putih dari plastik, ditemani suara jeritan anak-anak kecil di sekitar kami. Aku mengeluarkan ponsel dan diam-diam memotret kami berdua, yang terlihat sangat canggung di satu layar. Karena Bai Ningbing itu tinggi banget, kaki panjangnya yang entah harus ditaruh mana itu cuma bisa menggantung canggung di kedua sisi perut kuda. Adegan ini sumpah kelihatan tersiksa banget. Walaupun ruangan ini hangat banget, dan aku sebenarnya masih pengen lama-lama di sini. Tapi demi perasaannya, aku tetap menarik tangannya untuk naik wahana di sebelah cangkir putar yang juga ada di dalam ruangan. Sepanjang pagi, kami mencoba semua wahana santai yang ada di dalam ruangan. Saat aku pergi beli minum, Bai Ningbing menyodorkan es krim 2 rasa kepadaku. Hari ini, kamu senang gak? Aku menerima es krim itu sambil bilang terima kasih. Senang, kok kamu gak senang? Ya, dia menundukkan pandangannya, menatap ujung sepatunya. Senang sih senang, tapi rasanya ada yang kurang aja. Aku menggigit es krim itu besar-besar. Kurang kenapa? Kamu kedinginan sampai bego, ya? Dia mendongak, menatap roller coaster di luar ruangan dengan tatapan kesal. Padahal sebelum kesini aku udah riset matang-matang loh. Rencana awalku tuh ngajak kamu naik roller coaster, kapal bajak laut, sama rumah hantu. Wahana-wahana itu kan menantang. Terus kalau aku ketakutan, kamu bisa sekalian modus buat ngelindungin aku, kan? Biar aku bisa lihat seberapa cowoknya pacarku ini. Dia terdiam sejenak, lalu dengan gemas menambahkan, "Yah, minimal buat ngebuktiin kalau aku ini lebih menarik dari kucing gendut yang kerjanya cuma makan sama tidur doang itu kan?" Aku membelalakan mata, kaget bukan main. Skenario macam apa ini? Ini sih persis sinetron jadul cowok posesif maksa ceweknya. Tapi melihat gaya Bai Ningbing yang lagi mengevaluasi diri dengan serius begitu, entah kenapa sisi imutnya ini malah bikin aku pingin ketawa. Karena aku terdiam cukup lama, Bai Ningbing menarik sudut bibirnya dengan raut wajah kesal. "Maaf, ya, apa rencanaku ini ngerusak suasana banget? Gimana kalau kita naik biang lala aja?" Kami berdua mengatakannya bebarengan. Begitu kata-kata itu terucap, seolah takut aku bakal kabur di tengah jalan, dia langsung menarik lengan jaket tebalku, membawaku pergi ke arah biang lala. Kabin biang lala yang menggantung di atas sedikit bergoyang diterpa angin dingin. Saat biang lala itu perlahan naik sampai ke titik paling tinggi, aku nggak tahan untuk nggak melirik ke bawah. Dan seketika betisku rasanya langsung kram. "Fang Yuan, kamu tahu nggak, kenapa banyak banget orang yang suka nembak di atas biang lala?" Bai Ningbing yang duduk di depanku tiba-tiba memecah keheningan. Otakku belum sempat mencerna pertanyaannya. "Ya, karena romantis lah. Apalagi coba?" Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah langit setinggi 100 meter di luar jendela. Kalau dari sudut pandang psikologi, saat manusia berhadapan dengan sumber ketakutan seperti ketinggian, secara naluriah, tubuh bakal melepaskan adrenalin dalam jumlah besar. Nah, reaksi fisik yang dipicu oleh rasa takut ini, sering banget salah diartikan oleh otak sebagai emosi lain. Misalnya, rasa deg-degan, semangat, atau rasa kasmaran. Makanya, banyak banget orang yang karena efek jembatan gantung ini, jadi salah mengira debaran jantung mereka sebagai cinta. "Ah, aku baru paham sekarang. Oh, pantesan tadi kamu mati-matian ngajak aku naik roller coaster sama ke rumah hantu. Ternyata ini ya, akal-akalan kamu." Bai Ningbing menganggukkan kepalanya dengan santai tanpa dosa. "Caraku memang terlalu murahan. Harusnya aku tidak selalu mencari jalan pintas. Banyak akal-akalan, tapi menurutku teorimu itu agak keliru." Aku mendekat ke kaca yang berembun, lalu iseng menggambar sebuah lingkaran dengan jariku. Suasana sekitar memang bisa memengaruhi keputusan seseorang.
Tapi menurutku, suasana yang istimewa ini belum tentu sekadar ilusi semata. Malah, bisa jadi, itu adalah dorongan keberanian untuk mulai bicara. Orang yang berhasil menyatakan cinta di atas kincir ria, pasti bukan cuma karena mabuk hormon adrenalin. Dia pasti, sebelum naik ke atas sini, sudah membulatkan tekad di dalam hatinya. Yang kurang, ya cuma sedikit keberanian di saat-saat terakhir. Bai Ningbing menatapku dengan tatapan kosong, cukup lama dia terdiam tanpa membalas kata-kataku. Tiba-tiba, embusan angin kencang kembali membuat kabin ini sedikit bergoyang. Dan tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, menggenggam tanganku erat-erat. Aku tidak pernah kekurangan keberanian untuk menyatakan cinta. Aku cuma takut, kalau terlalu belak-belakan, aku malah akan membuatmu kabur ketakutan. Fang Yuan, jadilah pacarku. Ya, memangnya apa yang menakutkan dari ditembak seseorang? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, coba bayangkan kalau ada seorang gadis yang biasanya sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Primadona kampus yang dingin tiba-tiba datang dan menyatakan cinta kepadamu. Siapapun yang mengalaminya pasti merasa seperti sedang bermimpi. Di dalam sepasang mata Bai Ningbing yang cantik itu, terpantul bayanganku dengan sangat jelas. Tapi, sebenarnya apa sih yang kamu harapkan dariku? Aku tidak tahan lagi untuk menyuarakan rasa penasaranku. Genggaman tangannya sedikit melonggar. Dia membuka mulutnya, tapi tak ada satu patah kata pun yang keluar. Aku menatapnya lekat-lekat. Apa pertanyaanku sesulit itu untuk dijawab? Atau, jangan-jangan mempermainkanku itu salah satu hiburan liburanmu? Sebenarnya, aku tidak mau berpikiran seburuk itu tentang sang primadona kampus. Tapi, perhatian luar biasa yang dia tunjukkan padaku, dan semua cara menggodanya itu, sungguh terasa sangat tiba-tiba. Sama sekali tidak masuk akal. Aku akui, aku memang sedikit tertarik dengan wajah cantiknya itu. Tapi aku ini laki-laki sejati, masa iya? Cuma karena melihat wanita cantik menggali lubang jebakan. Aku langsung menutup mata dan melompat masuk begitu saja. Kincir ria akhirnya selesai berputar satu putaran penuh. Dan berhenti perlahan di atas tanah. Aku menghela napas panjang. Aku memilih untuk mengalah. Soal ini, tidak perlu buru-buru. Lebih baik, kamu pulang dan pikirkan lagi baik-baik. Kalau sudah benar-benar yakin, baru beri aku jawaban. Baru saja dia bicara besar bilang tidak kurang keberanian. Sekarang malah bungkam. Mulut wanita itu, manis tapi penuh tipu daya. Aku berbalik dan melangkah keluar dari kabin. Namun, sebelum kakiku sempat menyentuh tanah, pergelangan tanganku kembali ditarik kuat oleh Bai Ningbing. Sikapnya yang biasanya selalu tenang, kini berubah drastis. Nada suaranya terdengar sangat panik, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Kucing itu, aku sengaja mencarinya. Nama kucing itu juga asalku sebut saja. Waktu main lempar gelang hari itu, aku juga sengaja menangkapnya dengan kepalaku. Tapi, aku sudah lama memendam perasaan padamu. Kini, aku dan Bai Ningbing duduk berdampingan di sebuah bangku panjang di area istirahat dalam ruangan. Dulu, kamu sering lari ke gazebo di kampus lama untuk memberi makan kucing liar, kan? Aku tidak sengaja melihatmu beberapa kali. Bai Ningbing berbicara dengan nada yang sangat pelan. Karena sering melihatmu di sana. Lama-kelamaan, setiap kali aku lewat situ, tanpa sadar aku selalu berhenti. Hanya untuk mencari apakah kamu ada di sana atau tidak. Pernah suatu hari, gara-gara kamu mau menangkap anak kucing oren yang lari sembarangan, kamu malah menabrak tubuhku. Waktu itu, kamu menatapku lama sekali, seperti orang bodoh, dengan telinga yang memerah saking malunya. Nah, sejak saat itulah, aku mulai berpikir, apa cowok ini naksir padaku, ya? Sejujurnya saja, ucapan yang terdengar agak kepedean ini. Kalau orang yang tampangnya biasa aja yang bilang begitu, aku pasti udah langsung nahan malu sampai rasanya pengen ngilang aja dari muka bumi. Tapi ya, di kampus,
Yang naksir diam-diam sama Ningbing itu emang bisa antre dari gerbang selatan sampai gerbang utara. Tapi sumpah demi apapun, waktu itu aku beneran cuma terpesona sama kecantikannya sesaat. Benar-benar murni karena mengagumi ciptaan Tuhan yang indah aja. Ningbing tersenyum kecut sambil menertawakan dirinya sendiri. Terus, waktu masuk musim dingin dan cuaca makin dingin, kucing-kucing jalanan pada kabur ke ruang bawah tanah buat cari kehangatan. Kamu juga jadi jarang pergi ke pendopo. Tapi aku malah kayak orang kesurupan, setiap hari selalu mampir ke sana tepat waktu. Cuma berharap bisa kebetulan ketemu kamu lagi. Gitu terus hari demi hari. Sampai akhirnya aku sadar, kayaknya aku beneran jatuh cinta mati sama kamu. Aku mulai cari-cari info tentang kamu. Aku jadi tahu kalau kamu paling suka makan ramen di kantin 1. Tahu hari apa aja jadwal kuliah jurusanmu, dan yang paling penting, tahu kalau kamu itu budak kucing garis keras. Makanya, aku sengaja pergi ke tempat penampungan kucing jalanan buat adopsi seekor kucing oranye. Kalaupun hari itu kamu nggak mengalungkan cincinnya ke kepalaku, aku bakal cari cara buat naruh kucing itu diam-diam di depan pintu rumahmu. Terus pura-pura kucingku hilang buat cari gara-gara dan caper sama kamu. Jujur, aku terpaksa angkat topi. Kembang kampus yang kelihatan cuek dan dingin ini ternyata di belakangku adalah cewek yang penuh dengan taktik tersembunyi. Abis dengerin pengakuan cintanya yang udah direncanakan matang-matang itu, aku yang cowok tulen ini malah ngerasa wajahku lumayan memanas. Ternyata, omongan sinis dia di WeChat waktu itu. Pas bahas soal kejadian hari itu, yang dimaksud ternyata pas aku nggak sengaja nabrak dia. Padahal kejadian itu udah lama banget hilang dari ingatanku. Ini sih namanya, kembang kampus jatuh cinta sendiri gara-gara imajinasinya yang kelewatan. Abis kita pisah dari taman bermain, Ningbing bilang dia nggak mau maksa aku. Dia ngasih aku waktu buat mikir. Tapi yang bikin kepalaku pusing 7 keliling sekarang ini, bukan soal mau jadian atau enggak. Aku tuh lagi bingung banget gimana cara ngomong ke dia. Kalau 2 tiket mahal taman bermain itu, sebenarnya aku yang jual langsung ke dia. Jadi, aku kirim duluan beberapa foto aib si Facai yang lagi tidur pules kayak babi mati ke dia. Buat ngecek situasi. Ningbing balasnya secepat kilat. Gimana, udah dipikirin belum? Aku pun diam-diam menghapus ketikan di kolom chat, yang isinya tiketnya aku yang jual, terus ngetik ulang. Masih butuh waktu dikit lagi. Ningbing langsung membalas dengan nada sedikit memaksa. Malam ini, jangan biarin kucing gembul itu naik ke kasurmu lagi. Dengan perasaan was-was, aku nekat ngirim pesan. Sebenarnya, aku ngechat kamu karena mau ngaku jujur soal satu hal. Jadi, 2 tiket yang kamu beli pakai akun cloningan itu, calo yang jual tiketnya itu, sebenarnya aku sendiri. Kali ini, dia diam lumayan lama sampai bikin jantungku deg-degan parah. Lewat 10 menit penuh, baru Ningbing membalas pesanku. Bagus dong kalau gitu, itu tandanya kita emang udah ditakdirkan berjodoh. Di pesan suara selanjutnya, nadanya jelas-jelas sengaja dibuat sok memelas. Fang Yuan, kamu masih mau ngetes aku sampai kapan sih? Gara-gara nunggu jawaban dari kamu, beberapa hari ini aku sampai nggak nafsu makan. Tiap malam susah tidur, mana pas pulang dari taman bermain, aku sampai masuk angin gara-gara kena angin malam. Sekarang badanku udah kurus kering tahu nggak? Awalnya sih, waktu denger itu aku agak merasa bersalah. Tapi kok, makin didengerin kata-katanya malah makin gak asing, ya. Aku pun langsung bongkar akal-akalannya tanpa ampun. Mbaknya, bukannya itu jurus ngeles yang kamu ajarin ke aku buat ngibulin ibuku, biar boleh miara si Facai, kan? Ningbing mendengus sebal dari ujung telepon. Aku gak bohong, ya. Kondisiku sekarang jauh lebih ngenes daripada kucing gembelmu itu. Nggak tahu deh, mungkin karena dengar sebutan kucing gembel itu jadi pemicu utamanya. Si Facai, yang tadinya lagi mendengkur sambil terlentang, tiba-tiba langsung membalikkan badannya.
Bokongnya dengan presisi tinggi mendarat mulus tepat di atas layar HP-ku. Gak peduli Ningbing masih ngoceh apa di seberang sana. Berapa banyak pun bunyi notifikasi pesan yang masuk, si Facai tetap diam layaknya biksu yang sedang bertapa. Tidak bergerak sedikit pun, dia malah dengan santainya mengangkat kaki belakangnya, mengeong pelan, lalu menjilat-jilat bulunya dengan santai. Lalu tiba-tiba dia menendang keras, sampai bikin ponselku jatuh berdebum ke bawah kasur. Setelah itu, tanpa rasa bersalah, dia kembali meringkuk di pelukanku sambil mendengkur puas. Satu manusia dan satu kucing ini malah bersikap seolah-olah sedang berebut perhatian ala drama kerajaan. Setengah jam kemudian, Bai Ningbing yang pantang menyerah itu kembali memanjat balkon rumahku dengan lincah, lalu langsung mencengkeram tengkuk si Facai. Awas ya, mulai sekarang kamu harus nurut di rumah ini. Sadar diri dikit sama posisimu. Bulu Facai langsung berdiri semua. Ngeong. Bai Ningbing mengerutkan keningnya. Kucing tidak tahu diuntung. Kamu lupa ya siapa ibumu yang sebenarnya? Hah? Balasan untuknya hanyalah sebuah pukulan maut bertubi-tubi dari cakar Facai. Aku buru-buru melerai pertarungan sengit antara satu manusia dan satu kucing ini. Aku menghela napas panjang. Astaga, Nona besar, lain kali kalau datang, bisa tidak lewat pintu depan saja. Mendengar itu, tatapan dingin Bai Ningbing seketika berubah. Matanya menyipit melengkung seperti bulan sabit. Itu janji dari mulutmu sendiri loh, iya? Berarti aku masih punya kesempatan untuk berkunjung ke sini lagi. Kepalaku rasanya mau pecah. Pintar sekali dia memutarbalikkan perkataanku. Aku berbalik ke laci meja belajar, mengambil obat merah untuk mengobati luka cakar di punggung tangannya. Tanpa sengaja, mataku menangkap jimat pelindung di sudut laci. Aku mengulurkan tangan, menyentuh pelan tali merahnya. Baru saja laci itu kututup saat aku berbalik. Bruk, aku menabrak tubuh Bai Ningbing dengan keras. Buset, kamu ini jelmaan kucing, ya? Jalan kok tidak ada suaranya sama sekali. Maaf, ya. Kedua tangannya bertumpu di tepi meja tepat di belakangku. Mungkin aku ketularan penyakit kucingnya si Facai. Bawaannya ingin nempel terus sama kamu kalau lihat wajahmu. Aku ingin di matamu itu, cuma ada aku. Aroma jeruk dan min yang dingin nan memabukkan dari tubuhnya, perlahan menyapu setiap hela napasku. Secara refleks, aku menahan bahunya. Waduh Nona, seranganmu ini terlalu agresif, tahu? Mahasiswa polos sepertiku ini mana kuat menahannya. Bai Ningbing menurut, lalu mundur setengah langkah. Kalau begitu, menurut mahasiswa Fang Yuan, status hubungan kita sekarang ini sudah sampai di tahap mana yang dianggap wajar? Wajar dari mananya? Sialan. Otakku yang telat mikir ini akhirnya kembali berfungsi. Tiba-tiba aku menyadari satu masalah besar. Tunggu dulu, bukannya aku sama sekali belum mengiyakan untuk jadi pacarnya? Ya, baru saja aku mangap mau protes. Tangan Bai Ningbing dengan cepat membungkam mulutku. Kasihanilah aku sedikit. Perempuan yang sudah susah makan dan susah tidur gara-gara memikirkanmu ini. Belum lagi aku yang lemah ini abis disiksa oleh kucing nakal. Sudahlah, terima saja cintaku. Area wajahku yang disentuh oleh telapak tangannya terasa panas. Pandanganku jadi salah tingkah, melirik kemana-mana. Pokoknya tidak berani menatap matanya. Sampai-sampai punggungku rasanya sudah basah oleh keringat. Barulah aku mengangguk pasrah. Melihat itu, dia tersenyum puas dan melepaskan tangannya. Aku buru-buru menambahkan, tapi ingat ya, kita sepakati dulu aturannya. Aku dan si Facai sepakat soal satu hal ini. Kalau kita jadian, kedepannya kamu tidak boleh lagi genit-genit sama kucing liar di luar sana. Senyum Bai Ningbing mengembang lebar, nyaris sampai ke telinga. Sudah lama aku tidak menyentuh mereka, kok. Lagian itu kan karena aku takut kamu menganggap si Facai ini terlalu bodoh. Jadi aku mau survei, siapa tahu ada pengganti yang lebih pintar. Aku pun tak bisa menahan tawa. Enak saja, jangan meremehkan Facai kami, ya.
Dia ini kucing oren paling pintar sedunia, tahu? Tapi, saat melihat tubuh bulat badak si Facai, rasanya sungguh tidak pantas menyebutnya sebagai kucing kecil. Sambil menatapnya dengan gemas, Bai Ningbing pun membalas, "Terserah kamu deh." Dia lalu berbalik dan tanpa ampun mengangkat piting si Facai, lalu melemparnya ke tempat tidur kucing di ruang tamu. "Dengar baik-baik, ya. Mulai sekarang, cuma aku yang boleh naik ke kasur Fang Yuan." "Paham." Si Facai marah besar. "Ngeong, ngeong, ngeong." Sedetik kemudian, tepat di depan wajah Bai Ningbing, kucing itu malah kencing sembarangan di luar kotak pasir. Puff, aku menahan tawa sampai perutku sakit banget. Wajah Bai Ningbing langsung suram. Baru saja dia mau turun tangan memberi pelajaran, tiba-tiba pintu ditarik buka dari luar. Ayahku mematung di ambang pintu, masih dengan posisi tangan memegang gagang pintu. Aku kaget setengah mati. "Ayah, dengerin penjelasanku dulu, ini nggak seperti yang ayah pikirkan." Ayahku mengucek matanya, dengan wajah syok berat. "Fang Yuan, jujur sama ayah. Apa ayah lagi halusinasi? Kucing oranye gembul peliharaanmu itu kok bisa berubah jadi manusia?" Episode spesial tentang Bai Ningbing si siluman kucing oranye. Hari itu, ayahku kebetulan memergoki Bai Ningbing yang lagi menenteng si Facai dengan satu tangan. Badan si Facai lemas banget, pasrah mirip selembar kain yang menempel di lengannya. Cuma tersisa buntut berbulunya saja yang mengibas heboh di udara. Gara-gara mata tuanya yang sudah rabun, ayahku sempat mengira kalau Bai Ningbing itu punya ekor kucing. Setelah susah payah menjelaskan drama manusia jadi-jadian itu panjang lebar, barulah ayahku jatuh terduduk di sofa, masih syok. "Aduh ya ampun, hampir copot jantung ayah dibikinnya." Sambil menggerutu, tatapan matanya yang tajam tiba-tiba terkunci pada Bai Ningbing. "Tunggu dulu, ayah belum nanya, gadis ini siapa?" Syukurlah, akhirnya ayahku menanyakan hal yang paling penting. Baru saja aku mau buka mulut untuk mengelak dan bilang kalau dia itu teman sekelasku. Kulihat Bai Ningbing malah membungkuk 90 derajat ke ayahku dengan raut wajah super serius. "Halo, Om, saya pacarnya Fang Yuan." Dua alis tebal ayahku langsung berkerut saking kagetnya. Sejak kapan bocah tengik ini pacaran diam-diam? Kok ayah nggak dengar kabar apa-apa, ya? Sementara itu, Bai Ningbing tetap memasang senyum manis ala gadis anggun. "Baru jadian hari ini kok, Om." Mendengar itu, ayahku langsung menoleh padaku, dan menatapku dengan sorot mata mematikan. "Dasar anak kurang ajar, jelaskan jujur sama ayah, sebenarnya ini ada apa?" Waduh, gawat nih. Aku buru-buru menarik lengan baju Bai Ningbing. "Gimana kalau kamu pulang dulu aja hari ini?" Seketika, senyum di wajah Bai Ningbing langsung lenyap. Tatapan matanya langsung berubah jadi mode sok sedih dan teraniaya. "Iya, aku nurut apa kata kamu. Aku tahu kok, kamu selalu merasa aku ini nggak pantas buat dibanggakan. Makanya kamu selalu menunda mengenalkan aku ke keluargamu. Kalau saja hari ini nggak kebetulan ketahuan sama Om. Ya sudah deh, nggak apa-apa. Asalkan di hatimu masih ada aku. Walaupun nggak ada status yang jelas, aku rela." Kelar memainkan drama sinetron murahan itu, Bai Ningbing langsung balik badan dan berjalan keluar tanpa beban. Sementara aku, otakku buntu, penuh tanda tanya. Belum sempat aku mencerna omongan sok polosnya itu, aku melihat wajah tua ayahku sudah menghitam menahan marah. Dia langsung heboh menelepon ibuku. "Ma, cepetan pulang sekarang, anak laki-lakimu ini sudah menipu anak gadis orang yang polos, dan sekarang dia mau lepas tanggung jawab." Malam harinya, ibuku langsung mengamuk sambil mengayunkan alat penggiling adonan. Aku dikejar-kejar keliling perumahan. Memang sih, secara fisik aku nggak lecet sedikit pun, tapi mentalku hancur lebur. "Fang Yuan, soal kamu pacaran, ayah sama ibumu itu sebenarnya sangat santai dan terbuka, loh. Tapi cowok keluarga Fang itu harus bertanggung jawab.
Karena kamu sudah berani deketin anak gadis orang. Kamu harus tanggung jawab sampai akhir. Jangan sampai kayak cowok brengsek yang abis manis sepah dibuang. Ngerti nggak? Ibuku di sebelahnya sampai ngos-ngosan saking capeknya. Tapi masih sempat-sempatnya nanya detail, anak ceweknya cantik nggak tuh? Ayahku langsung tepuk paha dan ngacungin jempol. Wah, wajahnya sih nggak ada celah. Cantik dan seger banget. Mendengar itu, ibuku baru manggut-manggut puas. Mulai sekarang, kamu harus lebih perhatian sama anak gadis orang. Jangan pelit-pelit jadi cowok. Akhir pekan nanti, bawa dia ke rumah. Biar ibu masakin makanan enak buat dia. Duh, aku benar-benar pengen nangis rasanya. Malamnya, saking keselnya, aku bekap kucingku sifat Cai di selimut, sambil ngabsen leluhurnya Bai Ningbing sampai generasi ke-18. Bab Ekstra 2, Bai Cuan. Belum lama sejak aku dan Bai Ningbing resmi jadian. Di akun dinding Manfest kampus, tiba-tiba ada yang posting caper dan ngejar-ngejar dia terus. Tapi, aku sama sekali nggak ngangka. Ternyata admin di balik dinding Manfest yang suka cari ribut tiap hari itu adalah Bai Cuan. Bai Cuan ngajak aku ngopi berdua. Hari itu, tepat di depan mataku. Dia langsung masang postingan yang dipin di dinding Manfest, ngumumin status pacaran Bai Ningbing sekaligus klarifikasi rumor cinta pertamanya. Postingan itu nggak cuma ngumumin ke seantero kampus kalau Bai Ningbing udah punya cowok bernama Fang Yuan. Tapi sekalian juga ngelurusin salah paham kocak yang ngira kakak kandungnya sendiri sebagai cinta pertamanya. Bai Cuan menyesap kopi hitamnya dengan elegan, menopang dagu dengan satu tangan. Dan menatapku penuh arti dari balik kacamata. Fang Yuan, kau tahu nggak satu fakta unik? Anak kembar cowok cewek itu punya telepati yang ajaib, loh. Kami bahkan sangat mungkin jatuh cinta pada orang yang sama di waktu yang bersamaan. Tengkukku langsung merinding parah. Bang, jangan nakut-nakutin aku dong. Kalian berdua, kan saudara kandung. Melihatku duduk kaku kayak patung. Bai Cuan tiba-tiba tertawa ngakak sepuasnya. Hahaha, bercanda doang kali. Aku nggak mau ya mati digebukin pakai karung sama adik perempuanku yang barbar itu. Aku cuma bisa ikutan ketawa garing buat nutupin rasa canggung ini. Ngomong-ngomong, kau kan anak sastra asing, ngapain kurang kerjaan banget? Bikin akun dinding Manfest di forum kampus kita? Bai Cuan langsung memutar bola matanya malas. Benar-benar nggak jaim. Kau pikir aku sudi ngerjain hal receh kayak gini? Itu semua gara-gara Bai Ningbing ngancem pakai pisau di leherku. Dia maksa aku ngeluarin duit buat beli akun itu dari admin sebelumnya. Dia cuma takut kelewatan kalau kau nembak dia lewat postingan Manfest. Asli deh, aku nggak paham sama dia. Punya mulut kok nggak dipakai buat nembak duluan aja sih? Mesti banget gitu pakai acara ribet segala. Belakangan, dia malah maksa aku pakai akun palsu buat mancing keributan di Manfest, cuma demi ngetes kau bakal cemburu atau enggak. Dasar cewek bucin gak ketolong. Mendengar semua ocehan itu, aku benar-benar takluk pada Bai Ningbing. Taktik gila yang dia susun sedemikian rupa cuma buat ngejar cowok. Benar-benar luar biasa. Ini sih bukan sekadar kegeeran sendiri. Ini jelas-jelas dia yang masang jebakan buat aku. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pada akhirnya, yang mecah keheningan dan nembak duluan kan tetap dia sendiri. Jalan pikiran si primadona kampus yang dingin itu memang gak bisa dipahami oleh manusia biasa sepertiku. Bab Ekstra 3, Kehidupan Setelah Menikah. Bai Ningbing, bisa gak sih kau berhenti gangguin si Facai? Pagi-pagi buta, dengan rambut acak-acakan kayak sarang burung, aku pergi ke dapur buat ngambil air. Baru aja keluar kamar, aku langsung ngelihat si Facai yang semalam masih tiduran enak di sebelah bantalku. Lagi dibuang tanpa ampun sama seseorang ke kasur kucing yang dingin di ruang tamu. Pas ngelihat aku keluar, Facai langsung kedap-kedip dengan mata kucingnya yang bulat dan berkaca-kaca itu. Dia ngeong-ngeong sambil ngedeket, ngadu habis-habisan padaku. Duh, hatiku hancur ngelihatnya.
Aku pun buru-buru ngasih camilan kucing yang mahal. Ditambah lagi buka makanan kaleng yang mewah. Susah payah banget aku ngebujuk tuan majikan ini sampai dia akhirnya tenang. Aku langsung menyerbu balik ke kamar tidur untuk bikin perhitungan dengan Bai Ningbing. Dia bahkan belum membuka matanya sama sekali. Sebuah lengan putih mulus terjulur dari balik selimut, lalu jari-jarinya memanggilku dengan gerakan malas. Aku menghampirinya, dan tanpa ampun langsung menyingkap selimutnya. Barulah Bai Ningbing membuka kelopak matanya pelan-pelan. Lengannya yang panjang terulur, langsung merangkul leherku, dan menarikku jatuh kembali ke atas kasur. Suamiku, pagi-pagi udah emosi aja, nggak baik lo buat kesehatan. Jangan mengalihkan pembicaraan, kenapa sih kamu selalu aja nyari gara-gara sama si Facai? Dia menggesekkan kepalanya ke lekuk leherku. Suaranya terdengar serak khas orang yang baru bangun tidur. Tadi malam kan kita bahas kehidupan dengan sangat intens. Adegannya nggak layak tayang dong untuk publik. Aku ngelakuin ini juga demi kesehatan mentalnya si Facai. Biar dia nggak bawa pengaruh buruk buat kucing-kucing lain di kompleks. Begitu dia menyinggung kejadian gila semalam, wajahku langsung memerah padam sampai ke telinga. Aku langsung mendorong bahunya. Cepat bangun, seruku, tapi aku sama sekali tidak bisa bangkit. Sudut bibir Bai Ningbing terangkat, membentuk senyuman jahil. Atau jangan-jangan, suamiku ini punya hobi yang aneh, ya? Kamu suka ya, kalau pas kita lagi berkomunikasi secara mendalam. Ada sepasang mata yang nontonin kita dari awal sampai akhir. Aku refleks membekap mulutnya. Dengan wajah yang sudah semerah tomat, aku membentak, kamu diam. Pintu kamar yang setengah terbuka tiba-tiba tertutup rapat oleh dorongan kuat tangannya. Klik, terdengar suara pintu dikunci. Bai Ningbing langsung membalikkan posisi dan menindihku. Di tengah suasana yang mulai memanas dan napas yang memburu, tiba-tiba ada perasaan janggal di kepalaku. Aku merasa seperti melupakan sesuatu yang sangat penting. Bai Ningbing sangat tidak suka aku melamun. Sebagai hukuman, dia menggigit pelan bahuku. Fokus dong, sayang. Aku langsung menarik napas tajam. Rasa janggal yang cuma sekelibat itu pun langsung terbang hilang entah kemana. Sementara itu di ruang tamu, si Facai menatap hampa ke arah mangkuk makanannya yang sudah dijilat bersih tak tersisa. Dengan perasaan penuh duka, nestapa dan amarah.